Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 76. Damar melepaskan peluknya, menyalahkan stop kontak yang mati di luar. Katakan padaku, ada apa? Tanyanya, menghampiri Dinar yang masih terduduk di lantai. Damar menggenggam tangan Dinar yang bergetar dan mendingin. Entah apa yang membuat istrinya itu ketakutan. Katakan padaku apa yang terjadi. Bujuk Damar seraya berusaha menenangkan. Ada yang menerorku. Meneror. Ada yang mengetuk jendela dengan memegang pisau. Dia mengunci pintu hingga aku tidak bisa keluar. Damar tertegun. Benar memang saat dirinya kembali pintu utama tengah terkunci. Damar berpikir pastilah Dinar yang menguncinya. Bayangan itu juga menerorku sewaktu di rumah mama. Siapa yang sudah menerorku? Siapa? Jelas Dinar terbata. Gurat ketakutan sangat terlihat jelas di wajah cantiknya. Damar langsung memeluk istrinya itu. Maaf, aku sudah meninggalkanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Sesal Damar sudah membuat Dinar ketakutan. Syukurlah ia cepat pulang karena memang khawatir meninggalkan Dinar yang tengah hamil di rumah seorang diri. Sekarang tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, ujarnya meyakinkan, membawanya ke kamar. Sepanjang malam itu Dinar terus mendekap erat tubuh Damar. Sangat takut ditinggal seorang diri lagi. Damar membuka matanya perlahan, melihat sinar matahari yang menembus celah-celah gorden. Damar menyingkirkan perlahan lengan yang melingkar di perutnya. Jangan pergi. Dinar mencekal lengan Damar yang hendak beranjak pergi. Jangan tinggalkan aku, ucap Dinar lagi, merengek bak anak ayam yang takut kehilangan induknya. Damar kembali duduk di ranjang. Aku tidak kemana-mana. Aku tidak akan ke kantor. Aku akan menemanimu, tutur Damar lembut. Mengerti apa yang Dinar rasakan. Dinar tersenyum lega. 30 menit Damar berkutat di ruang kerjanya, lebih memilih mengerjakan pekerjaannya di rumah. Damar kembali masuk ke kamarnya, tampak Dinar yang tengah melamun di ranjang. Sayang, Damar menghampiri Dinar. Sudah selesai kerjanya? Sudah. Kamu kenapa melamun? Aku tidak apa-apa, bantah Dinar. Damar dapat melihat jelas wajah Dinar yang murung. Damar tahu Dinar masih memikirkan teror yang diterimanya. Ya sudah, kamu siap-siap, kita makan di luar, ajak Damar berharap Dinar bisa lebih rileks, tidak memikirkan teror tersebut. Makan di luar. Damar mengangguk. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Dinar tersenyum simpul. Memang sudah lama rasanya ia tidak makan di luar. 20 menit kemudian mereka keluar dari rumah, menuju resto favorit keduanya. Pilih menu apapun yang kamu suka. Damar menyodorkan daftar menu pada istrinya. Dinar pun antusias memilih. Saat tengah menunggu pesanan, tiba-tiba ponselnya berdering. Tertera nama ibunya di layar. Dinar segera mengangkatnya. Halo Ma. Halo Dinar. Kamu harus cepat ke sini, ujar Ibu Anita. Tidak terdengar terlalu jelas di telinga Dinar, hanya suara isak tangis yang dominan lebih terdengar. Mah, ada apa? Dinar gitu panik mendengar isak tangis ibunya. Tenang, katakan pada Dinar, ada apa? Papa meninggal Dinar. Degup jantung Dinar berdetak kencang. Tubuhnya seketika melemas. Meninggal. Berharap ia salah mendengar. Tangannya yang gemetar terasa lemah untuk sekedar memegang ponselnya. Iya Dinar, Papa meninggal. Kamu harus ke sini. Isak tangis Ibu Anita semakin terdengar pilu. Aku ke sana sekarang. Dinar menutup teleponnya. Ada apa? Damar bingung melihat air mata Dinar yang merebak di pelupuk. Papa meninggal. Meninggal. Damar tersentak terakhir melihat keadaan mertuanya itu sudah semakin membaik. Kita harus ke sana sekarang. Dinar berdiri dari duduknya. Gitu juga Damar. Dengan
Dengan tergesa-gesa keduanya keluar dari dalam resto. Mas, lebih cepat lagi. Perintah Dinar yang sudah tidak bisa menunggu lama ingin cepat sampai melihat keadaan orang tuanya. Sepanjang perjalanan air mata terus membasahi wajahnya. Damar memacu kendaraannya lebih cepat. Setibanya di sana, tampak rumah orang tuanya yang sudah ramai oleh para tetangga. Setengah berlari Dinar masuk ke dalam. "Dinar," seru Ibu Anita. Tangisnya pecah di pelukan putri tunggalnya itu. "Papa Dinar, Papa, jelaskan pada Dinar apa yang terjadi." Dinar memegang bahu ibunya, masih tidak percaya karena Dinar pun melihat dengan jelas keadaan papanya sudah benar-benar membaik sebelum dirinya kembali pulang. Ibu Anita hanya menggeleng pelan. Terlalu lemas untuk menceritakan semuanya. Mama hanya keluar sebentar lalu saat kembali papa sudah meninggal. Jelas Ibu Anita. Terbata. Dengan langkah gontai Dinar berjalan menuju kamar orang tuanya. Tampak wajah sang ayah sudah kaku dan memucat. "Papa," Dinar memekik. Tangisnya pecah memeluk tubuh papanya yang sudah mendingin. "Damar, Mama yakin ada yang janggal." Adu Ibu Anita pada menantunya itu. Damar yang mendengar cerita Ibu Anita pun sependapat, merasa ada yang janggal dengan kematian mertuanya itu. "Aku akan memanggil polisi dan Mama setuju jika dilakukan autopsi." Damar meminta persetujuan. Ibu Anita pun setuju. Gitu juga dengan Dinar. Tak berapa lama beberapa polisi pun datang. Segera membawa jasad Pak Hartoyo ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Sedangkan Dinar membawa Ibu Anita ke rumahnya. "Mama istirahat ya." Sesampainya di rumah Dinar menuntun ibunya ke kamar. Wajah yang sudah mengkerut itu tampak lelah dengan kelompok mata yang membengkak karena air mata. "Jangan pikirkan apa-apa dulu. Mama harus istirahat." Ibu Anita hanya mengangguk lemah. Dinar menyelimutinya lalu keluar dari kamar. "Mah." Dinar menghampiri ibunya yang duduk di sofa. Wajahnya masih sembab. Pandangannya pun kosong. Wanita paruh baya itu benar-benar terpukul kehilangan pasangan hidupnya. "Kenapa sarapannya tidak dimakan?" tegur Dinar melihat nasi goreng yang disajikannya belum tersentuh sedikit pun. "Mama tidak nafsu makan. Tapi nanti Mama bisa sakit." Menatap sedih wajah ibunya. "Percaya jika polisi akan..." Ucapannya terhenti. Mendengar ketukan pintu utama. "Aku buka pintu dulu." Dinar beranjak, bergegas membuka pintu. Cindy. Melihat Cindy dan Darwin di balik pintu, Cindy memeluk sahabatnya itu. "Dinar, aku turut berduka cita." Mendengar Papa Dinar meninggal, Cindy dan Darwin pun segera mendatangi kediaman Dinar. "Terima kasih ya." Air mata Dinar kembali lolos. Kehilangan papanya dengan begitu tiba-tiba. "Di mana mamamu?" "Di dalam." Dinar pun mempersilahkan pasangan itu untuk masuk, menghampiri ibunya yang masih melamun dengan tatapan kosongnya. "Mama sangat terpukul," lirih Dinar. "Tante." Cindy menghampiri Ibu Anita. "Cindy." Ibu Anita mendongak. "Saya turut berduka cita. Tante harus kuat." Cindy berusaha menyemangati, merasa sangat iba dengan keadaan Ibu Anita. "Terima kasih Cindy." Ibu Anita tersebut datar. "Mah," panggil Damar menghampiri. "Polisi sudah datang, menyerahkan hasil autopsi." "Autopsi?" Cindy yang mendengar hal itu pun tampak bingung. Kenapa harus dilakukan autopsi? Cindy berpikir Pak Hartoyo meninggal karena penyakit jantung yang memang dideritanya. "Kematian Papa janggal," jawab Dinar. "Janggal." Cindy dan Darwin pun tersentak mendengar hal itu. "Ayo kita temui polisi." Ibu Anita berdiri dari duduknya. Ia tidak sabar untuk mengetahui hasil autopsi suaminya.